Lanjut lagi ke part 3 ya, Gina jadi lebih sering main ke rumah Risa lagi. Walaupun rumah Risa dan Akbar berdekatan, hal itu tidak menyurutkan niat baiknya untuk bisa curhat dengan Risa. Hubungan Gina dan Akbar kadang baik dan kadang juga tidak. Suatu hari, Gina menumpang salat di kamar Risa. Tapi kata Risa tidak boleh salat di kamarnya. Ia menyuruh Gina untuk salat di ruang tamu saja. Sudah di ruang tamu, tapi mukenanya belum juga disiapkan oleh Risa, mungkin saja dia lupa. Jadi, Gina berinisiatif mengambil mukena sendiri ke kamar Risa. Saat itu Gina tidak tahu Risa kemana, mungkin lagi ke lantai 2 rumahnya. Karena dari dulu Gina juga sudah terbiasa di rumah Risa dan Risa juga tidak masalah kalau ia harus ke kamarnya, jadi ia memutuskan untuk menerobos masuk kamar Risa. Saat membuka kamar Risa, mata Gina langsung berkeliling mencari mukena yang dimaksud. Tapi ia tak menemukannya. Lalu Gina inisiatif buka lemari Risa, karena biasanya Risa menyimpan mukena di lemari. Di lemari bagian bawah, ia menemukan mukena yang dimaksud. Tapi ketika ia tarik mukenanya, ada beberapa kertas yang jatuh. Gina sebenarnya tidak kepo dengan kertas tersebut, ia bahkan hendak memasukkannya kembali. Tapi ketika diambil kertasnya, mata Gina menangkap ada tulisan namanya di situ. Betapa kagetnya bahwa di dalam lipatan kertas itu ada foto Gina dan Akbar yang diprint di kertas. Dan di situ juga ada tulisan nama lengkap Gina, nama lengkap Akbar, tempat tanggal lahirnya dan Akbar dan juga nama lengkap orang tua mereka. Selain itu ada juga tulisan isim yang panjang di dalamnya dan ditulis dengan tinta merah. Seketika wajah Gina auto berkerut dan bilang, "Apaan nih?" Rasa penasaran Gina, pikiran Gina masih menerka-nerka apa yang dilihatnya. Tapi ternyata Risa sudah ada di depan Gina dan merebut kertas yang ia temukan. Risa kemudian akan merobek kertas itu, namun Gina refleks untuk menghentikannya. Akhirnya mereka jadi dorong-dorongan dan karena tenaga Gina lebih kuat, Risa jatuh didorong olehnya. Ia berhasil merebut lipatan kertas tadi yang sudah mulai koyak dan menanyakan kembali baik-baik pada Risa. "Apa ini, Ris?" tanya Gina. "Bukan apa-apa," jawab Risa sambil melengos. Kelihatan sekali dari raut jawahnya jika Risa ini ketakutan. Takut Gina tahu rahasianya. Tak yakin dengan jawaban Risa, Gina terus mendesak Risa untuk berkata jujur. Ketika Gina semakin emosi pada Risa, tiba-tiba orang tua Risa pulang dari kerja. Mereka melihat suasana yang tidak kondusif di antara Gina dan Risa. Gina langsung cerita pada orang tua Risa kalau ia menemukan kertas aneh itu di lemari baju Risa. Tentu saja orang tua Risa juga kaget dengan apa yang Gina temukan. Jadi saat itu, Risa tidak hanya didesak oleh Gina tapi juga didesak oleh orang tuanya. Ketika didesak itu, Risa malah menangis. Dia menangis histeris menjerit-jerit. Tapi ayahnya Risa tidak iba melihat Risa seperti itu. Ayahnya Risa justru menamparkan keras pipi anaknya itu. Seketika Risa diam. Tangisnya berhenti dan matanya melotot ke arah Gina. Ternyata Risa ini memang punya kebiasaan seperti itu. Jika sudah terdesak sesuatu dia akan menangis histeris. Itu bukan tangisan sungguhan, tapi hanya tangisan bohongan, kata orang tuanya. Gina pun sebisa mungkin meredakan emosinya dan bertanya lagi pada Risa. Orang tuanya juga bertanya lagi. Akhirnya Risa buka suara. "Aku iri sama kamu Gina, kamu selalu bisa ranking 1, kamu disukai banyak orang, kamu juga mau masuk ke kedokteran.
Sedangkan aku selalu aja enggak bisa ranking 1, enggak bisa juga disukai banyak orang. Orang tua aku juga enggak bisa biayai aku ke kedokteran. Jelas Risa. Terus apa yang kamu lakukan ini, tanyaku. Aku bikin supaya kamu sama Akbar jatuh cinta, kata Risa. Jatuh cinta gimana, tanyaku. Ya aku guna-guna supaya kalian bisa suka sama suka, jawab Risa. Hah, jadi kamu yang lakuin ini ke aku? Aku kira ini perbuatan Akbar, kaget Gina. Aku sebenarnya benci sama kamu Gina, teriak Risa. Saat itu, Gina tidak bisa menggambarkan perasaannya ketika mendengar kata benci dari Risa. Padahal selama ini hanya Risa sahabat terdekanya. Ia tak menyangka jika ternyata Risa sejahat itu. Dia sengaja membuat Gina dan Akbar tergila-gila satu sama lain agar Gina tidak fokus sekolah dan tak kuliah. Kata Risa sengaja dia menjodohkan Gina dan Akbar, karena Akbar memang cowok tidak jelas. Risa bilang jika dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu sangat fatal bagi kehidupan Gina dan masa depannya. Dia juga mengatakan tak menyangka jika Gina akan hamil di luar nikah. Dia rencananya hanya ingin Gina dan Akbar pacaran, nilai di sekolah turun dan tidak kuliah. Justru Akbar yang tidak tahu apa-apa harus kena akibat dari ulah Risa. Perasaan Gina tentu sangat sakit hati sekali. Hidup dan masa depannya hancur dan keluarganya pun tak mempercayai Gina lagi. Gina terlanjur dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Hanya karena teman yang iri padanya, ia harus hamil di luar nikah, tidak bisa lanjut pendidikan dan janda di usia muda lagi. Gina berpikir Risa lebih-lebih jahat dari setan, karena setaunya setan tidak pernah mengkhianati sesama setan. Sekarang sudah 17 tahun kejadian itu berlalu. Anak Gina Andriansyah juga sudah SMA. Dan sampai sekarang Gina masih trauma dengan pertemanan, trauma dengan percintaan. Tamat ya teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya bye.